Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Romo Terpenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Rizal Ramli dan Amin Rais sambangi KPK ya, mengadukan sebut KKN zaman Jokowi lebih ganas daripada Orde Baru ya. Dan ini sudah disampaikan ya videonya sebelumnya, bahwasanya ada dukungan dari Rizal Ramli dan juga para tokoh yang gerah melihat kondisi saat ini ya, melihat sejak zaman reformasi diharapkan ada perubahan, justru saat ini nilai-nilai yang namanya pelanggaran termasuk KKN, korupsi dan nepotisme ya ternyata lebih ganas yang diharapkan ya, ada perbaikan justru ya yang disampaikan oleh Rizal Ramli ya, mukanya lebih merakyat tetapi ya tak taunya ya kondisi KKN malah lebih buruk. Dan itu tidak main-main ya, itu bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi kita yang merosot ya, dan juga indikasi yang lain. Ini sesuai dilansir oleh suara.com, langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia Rizal Ramli menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin. Terlebih dahulu, Rizal Ramli bersama Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, serta tokoh lainnya berkumpul di kediamannya Jalan Bangka 9, Kemang, Jakarta Selatan. Hari ini kumpul tokoh-tokoh nasional yang track recordnya jelas, puluhan tahun memperjuangkan demokrasi dan puluhan tahun memperjuangkan pemerintahan Indonesia yang bersih, memperjuangkan keadilan, kata Rizal Ramli. Rizal mengaku alasannya menaiki KPK agar Komisi Anti Rasuah itu betul-betul memberantas korupsi yang semakin hari semakin merajalela dan ganas. Karena korupsi zaman Jokowi lebih brutal, lebih ganas dari zaman Orde Baru, termasuk nepotisme, kata Rizal. Rizal mengatakan setelah 25 tahun reformasi, namun seperti masih jalan di tempat lantaran di mana pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu cita-cita Orde Baru. Kami nggak ingin masa 25 tahun reformasi ini kita ngomongin anti KKN, nggak lucu banget sebagai bangsa. Kita tidak ingin 25 tahun lagi atau 25 tahun lagi ngomongin KKN lagi. Gimana Indonesia mau maju, bebernya. Rizal kemudian memberikan contoh negara Korea Selatan yang maju karena berani mengambil tindakan tegas untuk menghukum para koruptor. Contohnya di Korea, 3 mantan presiden jenderal diadili karena korupsi, satunya sipil, perempuan anaknya Park Jun Hae diadili karena korupsi, katanya. Hari ini Korea, Pak pejabat nggak ada berani korupsi, nggak berani ngaco-ngaco soal uang negara. Mereka betul-betul mengabdi untuk kemajuannya bangsa dan rakyatnya, ibunya. Namun di Indonesia saat ini, lanjut Rizal, termasuk banyak oknum yang bukannya menegakkan Undang-Undang 1945, namun malah merusak cita-cita bangsa. Indonesia hari ini kebanyakan oknum. Partai bukan menegakkan Undang-Undang 45, tapi malah merusak pelaksanaan cita-cita kemerdekaan, katanya. Saat disinggung soal kasus korupsi apa yang menyebabkan Rizal Ramli menyerang KPK, ia enggan merincinya. Itu dulu kami habis ini ke KPK, ucap Rizal. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan aksi para tokoh termasuk Rizal Ramli dan juga Amin Rais yang mendatangi KPK ya, dan melihat ya gerah melihat kondisi saat ini ya. Jadi seakan-akan itu hal yang lumrah yang namanya KKN ya. Ya, kalau kita melihat berita sebelumnya ya, banyak sekali fakta yang ditemukan ya, dan memang perlu dikonfirmasi. Dan saat ini yang menjadi pertanyaan, apakah KPK masih bisa diandalkan untuk penanganan kasus ya korupsi, apalagi kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan ya. Seakan saat ini korupsi itu atau KKN itu ya menjadi alat negara untuk mentarget siapa saja yang berseberangan dengan kekuasaan saja, tapi kekuasaan aman gitu ya. Nah misalnya jumlah perusahaan yang dimiliki oleh anak presiden ya, hingga sampai 60 pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu sudah diberitakan ya, itu tidak pernah diotak-atik ya.
Kemudian adanya dugaan yang namanya KKN juga yang dilaporkan oleh Obadiah Badron beberapa waktu yang lalu, ya, itu juga menguap, ya, entah kemana, ya. Dan memang kalau kita melihat IPK atau indeks persepsi korupsi kita, ya, menurun, ya. Semula itu ada kenaikan 40, sekarang turun lagi kalau nggak salah 35, ya. Artinya dari indeks dari angka skala 1 sampai 100, maka ini adalah penurunan yang signifikan, ya, penurunan yang signifikan, dan tidak ada hal yang perbaikan. Padahal ini, ya, sudah 10 tahun atau 2 periode masa pemerintahan Presiden Jokowi, harusnya bisa memberikan efek perubahan dari sebelumnya, ya, sebagai normalisasi normal, hal yang normal dari pemerintahan itu menjadi lebih baik, malah ini lebih merosot, ya, merosot drastis. Apalagi kalau kita melihat, ya, tanggungan negara yang lain, yaitu utang negara yang juga ugal-ugalan. Siapa yang mampu membayar kalau pada akhirnya semua itu, ya, pasti akan dibebankan kepada rakyat melalui pajak, ya. Jadi utang kita itu sudah 7.800. Nah, ini cuma utang negara saja, belum utang BUMN yang nilainya sama, gitu, ya, 8 ribuan, ya, belum juga utang ataupun tanggungan yang harus dibayar oleh pemerintah untuk dana tanggungan pensiun TNI Polri, ya, sekitar 4.500. Maka kalau di total, ya, 20 ribuan triliun, ya, tanggungan atau utang negara yang harus dibayar, dan ini melebihi dari PDB, ya, PDB kita 20.000 triliun. Nah, kalau kita melihat mengacu pada undang-undang, maka ini sudah melebihi dari aturan yang melanggar aturan minimal 60% utang itu, ya, tidak boleh lebih dari PDB. Nah, ini miris, gitu, ya. Apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli adalah satu suara yang disampaikan oleh para tokoh yang sudah malang melintang melihat kondisi Indonesia kok seakan tidak merasa lebih baik, gitu, ya, pada saat reformasi itu selesai, dan tidak disangka ini sudah 25 tahun, gitu, ya, 25 tahun masa reformasi tidak ada perubahan, ya. Apalagi kalau kita melihat, ya, IPK kita yang tadi sudah merosot, ya, ke angka yang ya, pasti kalau didetailkan maka merosot pada angka yang membuat status negara itu menjadi negara yang korup, ya. Jadi korupsi sekarang menjadi hal yang biasa, seakan-akan, ya, para pejabat kena OTT, gitu, ya. Kemudian ada transaksi janggal 349 triliun, ya, itu menguap, tidak tahu kemana juntrungnya, ya. Belum juga pengaruh trading influence, ya, kerabat dari kekuasaan, yaitu Presiden Jokowi yang memperdagangkan pengaruh sehingga memperkaya diri yang disebutkan, ya, lebih ganas daripada Orde Baru, ya. Jadi kalau tidak ada tokoh seperti ini yang bersuara, maka, ya, yang kita harap yang terjadi, ya, kekuasaan akan melihat, ya, yang namanya KKN itu menjadi hal yang lumrah, gitu, ya. Maka memang dalam Islam, ya, perlu adanya suatu aksi, ya, untuk mencegah segala bentuk kezaliman, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhful iman, ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, ya. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, maka itu adalah selemah-lemah iman. Maka kita parah kalau tidak ada orang yang mengoreksi, ya. Parahnya orang yang mengoreksi saat ini, ya, dibungkam dengan serangkaian undang-undang anti kritik, yaitu Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, ya, pasal 14-15 yang sering dikenakan pada para aktivis, ya, Habib Rizik dan lain sebagainya, dengan sangkaan menyebarkan ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, ya,
di mana ya posisi DPR saat ini yang merupakan wakil rakyat. Dan kalau kita melihat apakah kita masih yakin ya kepada lembaga negara seperti DPR gitu ya, termasuk juga KPK yang pada masa pemerintahan Jokowi ini ya sudah banyak pasal-pasal ataupun instrumen hukum yang dipakai untuk melemahkan ya KPK ya. Untuk untuk penyadapan itu dilemahkan ya, harus izin dewas ya, kalaupun izin dulu maka larilah itu yang namanya koruptor ya. Maka kita harus ya aware terhadap masalah KKN saat ini, yang saat ini terkesan menjadi hal yang lumrah ya. Kalau tidak ada tokoh seperti ini yang menggerakkan untuk mengkoreksi ya, meskipun ya kita ketahui ada kekurangan ya, ataupun pertanyaan apakah KPK masih bisa bisa diandalkan atau tidak, tetapi itu masalah lain. Yang penting adalah minimal ya harus ada aksi untuk mengoreksi kepemimpinan kekuasaan saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.